Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar semua ya? Sudah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam idina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, cek presensi dulu ya. Vina Indriana, Baharudin, Dwi Pangesti, Aziza, Ihsan Mahardika, Elvira, Safitri Indah, Cahyo Mulia, Muhammad Bahrul Ulum. Baik, selanjutnya kita akan mulai ke materi kita pada hari ini. Jadi kita akan belajar mengenai akidah akhlak ya. Materi kita hari ini itu mengenai sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ya, bisa dibaca di layar ya. Ya, sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Belum ya. Sifat wajib. Sifat wajib itu apa? Sifat yang iya betul. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada. Jadi sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah sifat-sifat yang pasti ada pada diri Nabi dan Rasul. Sifat-sifatnya itu apa saja? Ada 4. Yang pertama itu ada, bisa dibaca di layar. Yang pertama ada apa? Ya betul. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, fatona. Iya, untuk yang pertama, sidik. Sidik itu artinya jujur atau benar. Jadi Nabi dan Rasul itu kan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka itu ketika menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia itu dengan perkataan yang benar dan jujur. Yang mana benar dan jujur di sini adalah sesuai dengan fakta yang ada, tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Kemudian yang kedua itu amanah, atau yang artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini adalah Nabi dan Rasul itu kan mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Nah, contohnya itu Nabi Muhammad SAW, beliau itu mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya apa? Ada yang tahu? Iya betul. Artinya itu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ada tabligh, yang artinya menyampaikan, di mana Nabi dan Rasul itu selalu senantiasa menyampaikan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada fatonah, yang artinya cerdas. Iya, di mana Nabi dan Rasul itu kan mendapatkan tugas untuk menyampaikan ajaran Islam. Jadi beliau ini tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi beliau ini sangat paham mengenai bagaimana itu ajaran-ajaran Islam. Ya, jadi ini itu sebenarnya materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan minggu lalu ya. Jadi untuk hari ini kita akan sedikit mereview saja, kemudian kita akan melaksanakan evaluasi harian untuk mendapatkan nilai harian. Di sini Ibu sudah memiliki soal untuk nanti kalian jawab, dan Ibu beri waktu 5 menit ya, 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan. Enggak, soalnya mudah insya Allah. Sisanya. Ya, untuk soalnya sudah Ibu bagikan ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Harus dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan
sifat-sifat Nabi yang pertama yaitu harus jujur. Iya, dikerjakan dengan jujur. Silahkan dikerjakan, langsung saja jawabannya ditulis di lembar itu. Sudah selesai. Oh, sudah selesai? Ya. Ya, baik. Belum. Ada yang belum? Oke. Oh iya, jangan lupa diberi nama dan nomor absen ya. Baik, waktunya tinggal kurang 1 menit lagi. Sudah selesai semua? Apa ada yang belum? Ada yang belum. Baik. Satu nomor katanya Bu. Udah jauh-jauh Bu. Baik, sudah selesai semua ya? Ya, soal dan lembar jawabnya dikumpulkan lagi. Bu. Baik, di sini akan Ibu bagikan nilainya di pertemuan selanjutnya. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, kita review ulang tadi materi yang telah disampaikan. Ada yang masih ingat sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada berapa? 4. Iya, betul, ada 4. Yang pertama ada sidik, artinya jujur atau benar. Terus yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Iya. Kemudian yang ketiga ada tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang keempat ada fatonah, betul, yang artinya Tidak bodoh. cerdas. Ya, betul. Baik, mungkin Selamat Bu. untuk pembelajaran kita pada hari ini kita sudah membahas mengenai sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kemudian kita juga sudah melaksanakan evaluasi harian ya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya misal jujur, misal kita dari rumah sudah diberikan uang saku oleh ibu untuk membeli makanan atau minuman ketika kita bersekolah, tetapi malah kita gunakan untuk PS-an ya, itu namanya tidak jujur, tidak amanah juga. Begitu, jangan seperti itu ya. Baik, mungkin untuk hari ini cukup itu saja ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mungkin cukup itu saja dari Ibu. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Pak. Waktu 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah kelas 8A agamanya Islam semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Sebelum mengawali pelajaran ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum ke materi, ibu akan menjelaskan apa itu qada dan qadar. Di sini ada yang sudah tahu? Belum. Nah, sebelum anak-anak belum tahu, ibu akan membagikan pretest dan posttest. Pretestnya dikerjakan dulu ya. Iya. Siap, Bu. Ibu grogi ya, Bu? Ibu kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Gimana, udah selesai? Belum, Bu. Ya, nanti itu yang posttest buat terakhiran ya anak-anak. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang qada. Qada adalah secara bahasa yaitu hukum, ketetapan, kehendak, perintah atau penciptaan. Sedangkan secara istilah yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian qadar. Qadar menurut bahasa yaitu kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya. Qadar disebut juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Sampai sini paham anak-anak? Ya, Bu, paham. Iya? Azali itu apa ya, Bu? Oh, zaman azali. Zaman azali adalah zaman yang dahulu belum diciptakannya alam semesta. Ya. Kemudian ada dasar hukum dari qada dan qadar. Dari surat Al-Qamar ayat 49. Mas Ulum bisa dibacakan dengan tangawud ya, Mas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innahu la syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, artinya Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. ya, terima kasih. Kemudian ada macam-macam takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mubrom, yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah sama sekali, sedangkan takdir mu'alaq bisa diubah. Dengan cara berikhtiar, manusia itu bisa bersungguh-sungguh berdoa. Kemudian ada contoh takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Silakan anak-anak bisa melihat ke proyektor, itu ada gambar. Yang pertama itu ada gambar kematian, yang kedua itu gambar anak berprestasi. Yang termasuk takdir mu'alaq itu yang mana anak-anak? Prestasi. Ya, pintar. Yang kematian? Ya. Itu yang mati siapa, Bu? Yang mati takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah sama sekali karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takdir mu'alaq bisa diubah. Misalkan seperti ingin kaya, yang dulunya miskin kita bersungguh-sungguh bekerja ingin menjadi kaya, ya gitu. Yang dulunya bodoh bersungguh-sungguh belajar ingin menjadi pintar juga bisa. Kemudian
Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ada 5. Yang pertama yaitu dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia. Tidak membuat sombong atau takabur karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas, sedang kekuasaan Allah maha tinggi. Yang ketiga, memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah. Kemudian yang keempat, mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah. Yang kelima, selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepadanya. Dari materi yang Ibu sampaikan ada yang ditanyakan? Nah, Ibu sudah menjelaskan materi tentang qada dan qadar. Sekarang anak-anak mengisi post-test yang tadi Ibu bagikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan, nanti salah satu dikumpulkan ke depan. Perwakilan Mas, dikumpulkan ke depan. Sudah selesai anak-anak? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi. Waktunya tinggal 1 menit ya. Ya. Waktu habis, ayo dikumpulkan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Belum. Udah paham semua ya? Untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu ghibah. Ya. Kemudian anak-anak buka LKS halaman 38. Di situ ada soal 1 sampai 5. Silahkan ditulis berkelompok. Satu kelas dibagi menjadi 5 anak. Dibuat menjadi peta konsep, kemudian minggu depan dikumpulkan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki masangnya pada Cok. Dokumen.
Wis. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Anak-anakku yang saya cintai, kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita awali kegiatan-kegiatan belajar ini, mari kita berdoa bersama kepada Mas Ulum selaku ketua kelas. Saya persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillahalamin. Sudah berdoa ya anak-anakku semuanya. Sebelum dilanjut juga, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siswa kelas 7 ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat anak-anak? Ya oh ya, ada yang berarti hanya satu yang tidak berangkat ya anak-anak. Iya, oke. Berarti pas ya, ada 9 siswa. Oke. Anak-anak semua yang saya cintai, saya banggakan, kali ini kita akan belajar mengenai materi Asmaul Husna. Ya. Tentu anak-anak sudah tahu sejak SD mungkin, atau bahkan sejak di TK ada yang namanya Asmaul Husna ya. Mas Ulum, Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa Mas Ulum? 99. Ya betul, 99. Nah, Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah itu ada 99. Nah, kan banyak ya anak-anak, tidak seperti jumlahnya kalian hanya 9. Dari 99 ini kita akan belajar, tapi tidak semuanya, hanya beberapa dan juga sebagian kecil dari Asmaul Husna tersebut. Kenapa? Karena keterbatasan waktu dan juga jam. Nah, nanti di kelas berikutnya, di kelas 8, 9, 10, 11, dan 12 pasti akan berjumpa lagi dengan namanya materi Asmaul Husna. Nah, pada kelas 7 kali ini kita akan belajar yang pertama ada Al-Alim. Ya, seperti yang Bapak sajikan di layar ya anak-anak, bisa melihat semuanya. Al-Alim, kemudian yang kedua Al-Malik, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Bashir. Nah, biasanya juga ada yang berbeda-beda menyebutkan, tapi intinya sama begitu. Misalkan Al-Alim ada yang bilang Al-Alim, ada yang bilang Al-Alim, ada yang bilang Alim gitu. Kemudian Al-Malik juga, As-Sami juga, Al-Basir juga, ada yang bilang Al-Bashor, Al-Bashir, Al-Basar. Intinya itu ya anak-anak. Nah, yang pertama Al-Alim anak-anak. Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini anak-anak, itu selalu diawasi dan juga selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu dilakukan dalam kondisi ruangan yang tertutup atau mungkin ruangan yang gelap. Nah, itu namanya Al-Alim. Yang kedua, Al-Malik. Al-Malik artinya adalah Allah SWT Maha Menguasai. Artinya apa? Artinya adalah Allah SWT sepenuhnya memiliki kekuasaan di alam ini, alam akhirat, alam dunia, alam semuanya. Misalkan kalau di Banyumas ada bupati, namanya bupatinya siapa Mbak Zafitri? Pak Husein. Iya, Pak Husein. Gubernurnya siapa Jawa Tengah Mas Iksan? Pak Ganjar. Iya. Kemudian presidennya siapa Mbak Vina? Pak Jokowi. Iya. Walaupun ada bupati, ada gubernur, ada presiden, tetap di atas ada yang lebih kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ada As-Sami, atau artinya itu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika anak-anak berdoa, walaupun di gelap malam, di sunyinya malam, di jam 2 pagi, yang nggak ada orang, walaupun berdoa dalam hati, Allah SWT tetap mendengar doa-doa kita dan juga kata-kata kita di hati. Nah, jadi selalu mendengar. Kemudian yang keempat ada Al-Bashir, yang artinya Allah SWT Maha melihat. Nah, maksudnya apa nih Pak? Allah Maha melihat, apakah punya mata atau apa? Bukan ya. Allah Maha melihat artinya adalah Allah SWT selalu
mengawasi dan mengetahui tingkah-tingkah yang kita lakukan. Mau anak-anak di kelas, mau anak-anak di WC, anak-anak mau di rumah, anak-anak mau di balai desa, Allah selalu tahu. Jadi sebetulnya anak-anak, inti daripada nama-nama tersebut adalah kita selalu diawasi dan selalu didampingi oleh Allah SWT yang Maha Kuasa. Nah, kemudian anak-anak kurang lebih seperti itu tentang materi Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Malik, As-Sami, dan Al-Basor atau Al-Basir. Nah, selanjutnya ada yang mau tanyakan anak-anak? Iya, Mas Cahyo, silahkan Mas Cahyo. Contoh orang yang mengimani sifat As-Sami seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Mas Cahyo. Pertanyaan adalah orang yang mengimani sifat As-Sami atau mau mendengar. Contohnya bisa seperti ini Mas Cahyo. Ketika ada seorang siswa atau anak-anak yang mau ujian, kemudian jam 2 malam bangun, kemudian merintih dan berdoa dalam hatinya. Dalam hati ya misalnya anak-anak, ya Allah, aku ingin lulus ujian. Nah, walaupun tidak diucapkan, tapi dengan keyakinan di dalam hatinya, itu orang tersebut yakin bahwa doanya pasti didengar dan pasti dikabulkan oleh Allah. Itu contohnya Mas Cahyo. Nah, kemudian anak-anak, untuk selanjutnya setelah Bapak jelaskan dan setelah Bapak buka tanya jawab materi Asmaul Husna pada hari ini, selanjutnya Bapak akan mengajukan seperti tes ya anak-anak, tapi sifatnya lisan saja. Dari 4 materi ini, 4 nama-nama ini, yaitu ada Al-Alim, Al-Malik, As-Sami, dan Al-Basor. Ya, anak-anak bisa ditutup dulu ya bukunya, kemudian juga untuk layarnya Bapak skip dulu biar nggak terlihat materinya. Iya. Nah, baik, siap-siap ya anak-anak, kita lisan saja, nggak sulit lah, hanya 4. Kita ulangi dulu, ada Al-Alim, Al-Malik, As-Sami, dan Al-Basir ya, hanya 4 ya. Nanti ketika Bapak tunjuk, langsung sebutkan artinya, begitu ya anak-anak. Yang pertama Mas Iksan, artinya Al-Alim, Mengetahui. ya. Mas Ulum, Al-Malik, Menguasai. ya. Mas Cahyo, As-Sami, Mendengar. ya. Selanjutnya Mbak Safitri, Al-Malik, Menguasai. ya betul. Kemudian Mbak Nabila, As-Sami, Mendengar. iya betul. Mbak Vina, Al-Malik, Menguasai. ya betul. Sekarang Mbak Esti, Al-Malik, Al-Malik menguasai. ya betul. Selanjutnya Mbak Ningsih, As-Sami, iya betul, mendengar. Yang terakhir Mbak Elvira, Al-Basir, Melihat. iya betul, melihat. Tepuk tangan bagi kita semuanya anak-anak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata betul semua ya ini anak-anak. Nah, alhamdulillah teman-teman atau anak-anak bisa menghafal dengan cepat ternyata nama-nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Nah, selanjutnya anak-anak, karena layar sudah Bapak tutup, sedikit Bapak sampaikan kembali bahwasannya apa sih pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah SWT adalah untuk menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Harapannya anak-anak bisa tambah giat dalam belajar, giat dalam sholat, giat dalam berbakti orang tua, dan giat dalam hal kebaikan. Begitu anak-anak, ya seperti dulu materi dari Bapak terkait dengan Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna di pagi hari ini, di kelas 7 ini. Nanti pastilah anak-anak akan menjumpai materi Asmaul Husna lainnya, karena baru 4 ya dari 99. Nanti di kelas 8, di kelas 9, ataupun di SMA, di Madrasah Aliyah, pasti teman-teman anak-anak menjumpai materi itu lagi. Silakan dipahami dan diserapi dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama kepada Mas Ulum, saya ketua kelas. Saya persilakan untuk memimpin doanya. Menutup pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah udah pada puncak pembelajaran. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuek.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke. Semangat untuk belajar ya anak-anak. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Memulai pembelajaran pagi hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang toharoh. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hadas dan najis. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan macam-macam dari najis. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tata cara bersuci dari hadas maupun najis. Kita langsung masuk ke materi ya anak-anak. Oke. Yang pertama, toharoh. Toharoh itu berasal dari kata toharoh menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan toharoh menurut istilah itu merupakan kegiatan bersuci dari hadas dan najis, sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf. Oke, lanjut. Nah, ada yang tahu perbedaan dari hadas dan najis? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, hadas itu merupakan kondisi tidak suci seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu, bertayamum, dan mandi. Oke, untuk najis itu merupakan kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Cara mensucikannya yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, di pakaian, ataupun di tempat. Sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Oke, alhamdulillah. Terus, tujuan membersihkan diri dan bersuci itu beda. Ingat-ingat ya anak-anak, tujuan membersihkan diri dan bersuci itu berbeda. Kalau membersihkan diri, yaitu untuk membersihkan kotoran yang melekat dan mengikuti pola hidup sehat. Nah, sedangkan bersuci itu bertujuan agar ibadah yang kita lakukan itu sah dan diterima oleh Allah. Nah, di sini ada dasar hukum toharoh. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Silahkan Mbak Elvira, tolong dibacakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oke, artinya Mas Ihsan, tolong dibacakan Mas. Artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Oh ya. Ada juga dasar hukum
Yang kedua yaitu Quran surat At-Taubah ayat 108 yang artinya di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Nah, yang selanjutnya ada hadis. Hadisnya dibacakan Mas Ulum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bersuci itu bagian dari iman. Nah, ya betul sekali, bersuci itu bagian dari iman. Lanjut ya. Nah, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci? air, Ya. batu, Oke, betul sekali. Alat untuk bersuci ada air, batu, tisu, daun, kayu. Nah, selanjutnya ada macam-macam pohon bisa nggak? air. Pohon sama kayu hampir sama ya. Macam-macam air untuk bersuci ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan air embun. Selanjutnya, macam-macam najis. Ada yang tahu macam-macam najis? Ada berapa? Tiga. Ya, yang pertama najis berat, yaitu najis apa? Mughaladhah. Najis yang kedua najis sedang, apa? Najis mutawasithah. Yang ketiga najis ringan, yaitu najis mukhaffafah. Air liurnya baru siapa bu? Nah, najis mughaladhah ini ada pengertiannya. Najis mughaladhah atau najis berat, yaitu contohnya Mas Ulum terkena darah atau air liur air liur hewan, maka cara mensucikannya yaitu dengan membersihkannya dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya yaitu dicampur dengan debu atau tanah. Nah, selanjutnya najis mutawasithah. Najis mutawasithah, najis yang sedang. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut sehingga rasa bau dan warnanya itu hilang. Selanjutnya najis muhaffafah atau najis ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air mengalir. Sampai sini paham ya? Coba Ibu mau tunjuk salah satu siswa Ibu. Siapa ya? Mbak Elvira, coba maju Mbak. Mbak Elvira masih ingat macam-macam najis? Iya, macam-macam Coba. najis ada 3 Bu. Iya, coba pilih. Nah, coba ditunjukkan ke teman-temannya. Ini gambar apa ya? Kotoran itu najis apa Mbak Elvira? Najis mutawasithah Bu, najis sedang. Ya, cara membersihkannya dengan apa? Dibersihkan sampai hilang wujudnya, baunya dan rasanya. Oke, terima kasih Mbak Elvira, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Elvira. Oke, untuk selanjutnya kita evaluasi harian ya. Silakan kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Nggak apa-apa, kan tadi udah dijelasin sama Ibu ya. Waktunya 5 menit aja. 5 menit silahkan dikerjakan. Close book ya, jangan buka buku. Ya. Berapa bu? Yang ya, silakan dikerjakan 5 menit. Jangan contek-contekan ya, harus jujur. Oke. Udah selesai? Ya. Udah selesai ya? Oke. Silakan tolong Mas Ihsan dikumpulin. Udah Mas, sini Mas. Oke. Terima kasih Mas Ihsan. Oke, kita lanjut pertemuan yang akan datang ya. Oke, siap. Oke. Jangan kangen ya. Nah, tadi coba masih ingat tadi macam-macam najis ada berapa?
Tiga. Yang pertama najis apa? Najis sedang. Najis sedang apa? Najis sedang. Muhafafah. Najis ringan. Najis sedang. Najis berat. Oke, sudah paham semua ya, alhamdulillah. Oke, karena materinya sudah selesai, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nih sih, itu adalah aku. Di mana sih foldernya, Fit? Udah. Enggak, aku nggak di PowerPoint. Di mana sih? Oh, dokumen. Ini. Oh, ya. Sorry. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Sehat-sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sudah siap melakukan pembelajaran pada hari ini ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah, semangat sekali ini semuanya ya. Oke. Sebelumnya kelas 11 IPA 1 ya. Ada yang tidak hadir? Siti, Bu. Siti nggak hadir kenapa? Tahu itu tetangga kita. Iya, oke. Nikah kayaknya, Bu. Oh, menikah. Ya, kalau menikah ya kita doakan bersama-sama semoga acaranya lancar ya. Terus menjadi keluarga yang samawa. Oke. Jadi hari ini ya kita akan belajar mengenai sifat jujur. Bisa dilihat di layar ya. Kita akan mengenal lebih jauh tentang salah satu akhlak terpuji, yaitu sifat jujur. Oke. Bisa diamati dan disimak bersama-sama ya. Di sini ada gambar. Yang pertama itu yang pojok sendiri. Itu ada gambar apa ya? Pak Jokowi. Iya, sedang diambil sumpah jabatan ya. Kemudian yang kedua itu ibu-ibu sedang apa ya? Jual beli. Ya, sedang menimbang barang dagangannya. Kemudian yang ketiga itu ada slogan KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi dari ketiga gambar ini akan ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita bahas ya, yaitu tentang jujur. Kemudian apa kaitannya gambar pertama dengan materi kita? Jadi nanti ketika seorang pejabat itu sudah disumpah jabatannya ya, dalam melaksanakan tugasnya itu harus amanah ya, jujur, melaksanakan tugasnya dengan baik. Nanti insya Allah teman-teman di sini kalau sudah besar akan menjadi pemimpin negara ini, siap ya menjadi pejabat yang jujur ya? Ya, yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak zolim kepada rakyatnya ya. Kemudian yang kedua,
Ada yang suka belanja ke pasar? Suka ya. Terus suka melihat ibu-ibu sedang menimbang barang dagangan ya. Atau nanti kalau misalnya kita jadi pedagang atau sedang menimbang itu tidak boleh dikurang-kurangi ya timbangannya ya. Nanti itu akan hisapnya berat nanti. Nah, kemudian yang terakhir ada slogan KPK ya, berani jujur itu hebat. Ya ini emang betul ya bahwa kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini berani jujur itu hebat. Tapi apakah kemudian dalam realitanya ini sudah terrealisasi dengan baik? Nah, kita bisa menilai sendiri ya bagaimana ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan slogan tadi itu adalah sifat syaja'ah ya. Jadi di sini syaja'ah itu adalah berani membela kebenaran. Maksud saja adalah keberanian berlandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam syaja'ah ini atau berani dalam bersifat atau bersikap melakukan kejujuran itu kebenaran itu sudah dilandaskan dengan kebenaran dan kemudian dilakukan dengan penuh pertimbangan di mana kita mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa sih itu jujur? Di sini kaitannya saja akan berani berperilaku jujur. Kemudian jujur itu sendiri apa? Ada yang tahu? Singkatnya aja gitu, setahu pengetahuan kalian jujur itu apa? Ya, jujur itu tidak bohong ya. Tidak ada jawaban yang salah ya. Jadi jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan seseorang. Jadi sesuai sikapnya ya antara yang dikatakan dan yang diperbuat itu sesuai. Itu adalah definisi dari jujur. Nah, selanjutnya di sini ada dalil Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bersikap jujur. Itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditsa. Nah, kemudian artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, sekarang kan Ibu tadi udah baca. Ibu tuh mau dengar suara merdu kalian ketika membaca dalil Al-Qur'an ini ya. Sebelumnya ada yang mau relawan untuk membaca? Baca. Masuk Bu. Ya udah, Ibu tunjuk aja ya. Silakan kepada Mas Baharudin, boleh dibaca Mas ayatnya? Oh ya, boleh maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditsa. Oke, terima kasih Mas Baharudin. Selanjutnya artinya boleh dibaca Mas Ulum. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surat An-Nisa ayat 87. Baik, terima kasih kepada Mas Baharudin dan Mas Ulum ya. Nah, selanjutnya kita next ke macam-macam jujur. Jadi ada 3 macam jujur ya. Itu ada jujur dalam niat, ucapan, dan perbuatan. Nah, kira-kira ya, kalau jujur dalam niat itu maksudnya gimana ya? Jujur dalam niat. Niat kok jujur sih? Itu gimana maksudnya? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada, akan Ibu kasih tahu ya. Jadi maksudnya jujur dalam niat itu ada motivasi atau dorongan bagi setiap gerakan atau perlakuan kita ya yang dilakukan. Maksudnya kalau niat ini singkatnya itu motivasi atau dorongan aja dalam melakukan sesuatu di mana kita itu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jujur dalam niat ya. Selanjutnya jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan itu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jadi apa yang kita lihat, itulah apa yang kita beritakan. Tidak kita lebih-lebihkan, tidak kita exaggerating atau yang lain gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Nah, ini
Maksudnya itu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus bersikap jujur? Jujur ini mungkin memang sangat sepele ya dalam kehidupan sehari-hari, tapi manfaatnya itu sangat besar. Coba sebelum kita ke hikmah, Ibu mau bertanya kepada kalian, mata uang negara Indonesia itu apa? Rupiah. Kalau mata uang negara Jepang? Yen ya. Kalau Inggris? Pound sterling. Kemudian kalau Filipina apa? Ya. Jadi dari mata uang yang telah disebutkan itu tadi ya, kan di setiap negara itu mata uangnya itu berbeda-beda. Tapi ada satu mata uang yang di negara manapun itu akan berlaku atau ada harganya gitu. Kira-kira apa? Kejujuran, ya betul sekali Mbak Elvira. Jadi kejujuran itu adalah satu mata uang yang di negara manapun itu akan selalu ada harganya, akan selalu bukan naik, akan selalu berlaku ya. Jadi kalau kita menerapkan sikap jujur dimanapun itu pasti akan selalu dihargai oleh orang lain. Nah, kemudian kembali lagi ke hikmah, dampak dari bersikap jujur itu adalah perasaan enak dan hati yang tenang. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak berbohong, kita tahu kita tidak mendustai orang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Siapa tahu kalau kita jujur sama orang, kita juga lebih mudah untuk mendapatkan sifat kejujuran dari orang lain. Membawa dalam kebaikan, itu salah satunya mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu adalah berperilaku jujur. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya, berarti sudah paham semua ya? Masya Allah. Karena semuanya sudah paham, Ibu akan mengadakan sebuah kuis. Jadi nanti sistemnya Ibu akan bertanya, ada beberapa soal, nanti Ibu akan mengecek tingkat kepahaman kalian terhadap materi kita hari ini ya. Oke, untuk yang pertama, ini kira-kira kalian mau ditunjuk atau mau relawan aja jawabnya? Relawan ya. Oke, yang pertama, yang paling awal, apa itu arti syaja'ah? Boleh angkat tangannya kalau yang tahu jawabannya. Vina, Mbak Vina? Yang tahu, ayo syaja'ah. Berani bukan berani bertanggung jawab. Ini kita materinya apa kita hari ini? Berkata jujur. Nah, berani berkata jujur atau berperilaku jujur ya. Betul sekali Mas Ulum, tepuk tangan. Ya. Kemudian, pertanyaan kuis yang kedua. Apa itu jujur? Apa itu jujur? Tidak bohong ya. Yang tadi yang sudah dijelaskan di presentasi. Kesesuaian antara iya, niat, perkataan, dan perbuatan yang dilakukan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan Mas Barudin. Ya. Kemudian, Anda yang ingat nggak tadi dasar hukum jujur itu Quran surah apa? An-Nisa ayat 87. Iya, betul sekali. Tepuk tangan Mas Ulu. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini yang paling mudah. Ada berapa macam jujur? Jujur ada 3, apa aja? Jujur dalam niat, perkataan, perbuatan. Ya, betul sekali. Semuanya udah paham ya, udah kelihatan dari jawaban kuisnya yang sangat betul semua dan lengkap gitu. Oke, karena semuanya udah paham, kita cukupkan saja pertemuan kali ini karena waktunya juga sudah habis ya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang pengurusan jenazah. Sudah siap ya semuanya ya? Oke, jangan lupa dipelajari ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian, sampai di sini saja. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran dengan ucapan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sub lagi. Di sini di bawah. Hah? Oh, berapa? Alah, orang yang dibaca maning. Keton ora keton ya? Innal ladzina amanu. Alah, ora keton maning. Kira langsung mulai ya, Pak? Oh, wis tapi ndak orang nyala kayaknya kok ngulang maning. Oke. Fotonya ngatuh. Oke. Wis kayak apa? Iya ndak misalnya ngulang maning kepriwe. Assalamualaikum. Vin, fotonya. Berarti Miki ana suarane nyong dong. Jel kowe cek ngonine ana suarane ora? Halo, halo, halo. Anak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Madin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Amelia Putri Dianis, Vina Indriana, Baharudin, Dwi Pangesti, Azizah Nuraini, Elvira Nur Amalia, Safitri Indah Lestari, Cahyo Mulia Ramadan, Muhammad Bahrul Ulum. Ya, hadir semua ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang hijrah ke Madinah. Yang pertama yaitu hijrah. Hijrah dalam Al-Quran berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam makna lain, hijrah juga dapat diartikan meninggalkan sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji. Istilah hijrah secara etimologi berarti memutuskan, meninggalkan, menjauhi. Secara terminologi, kata hijrah berarti berproses pengalihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya itu alasan Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang pertama, siksaan kaum Quraisy semakin berat. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Rasulullah. Yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Yang keempat, pemboikotan dari kaum Quraisy. Berikutnya itu Piagam Madinah. Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib. Berikutnya itu kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor yaitu orang Madinah yang menyambut kaum muhajirin. Ya. Cukup segitu sih materi dari Bapak. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak akan bikin kelompok. Ya, silakan bikin 4 kelompok. Ya udah ya. Kelompok 1 itu menjelaskan apa itu hijrah. Terus kelompok 2 menjelaskan mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah. Terus kelompok 3 menjelaskan apa itu Piagam Madinah dan isinya. Terus kelompok 4 menjelaskan apa itu kaum muhajirin dan apa itu kaum ansor. Terus siapa saja kaum muhajirin dan kaum ansor. Ya, silahkan didiskusikan. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Ya, sambil diskusi, Bapak akan menginformasikan minggu depan kita akan melaksanakan tes tertulis seperti ulangan ya.
Ya, sudah pada siap kan? Oke. Udah selesai diskusinya? Burung. Hah? Lu direkam? Ya wis. Ya wis lah, nyambil ini Pak. Rawa. Ayo, 1, bersiap. Oke, siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sebelum masuki ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu. Amelia Putri Dianis, Vina Indriana, Baharudin, Dwi Pangesti, Aziza Nuraini, Elvira Nur Amalia, Safitri Indah Lestari, Cahyo Mulia Ramadan. Mas Cahyo tidur ya. Muhammad Bahrul Ulum. Oke. Berarti yang izin cuma Vina Indriana ya. Suratnya ada. Izin kondangan ke yang tadi, Pak. Ya, materi hari ini kita akan belajar tentang hijrah ke Madinah. Ya, materinya itu meliputi apa itu hijrah, alasan hijrah ke Madinah, piagam Madinah, kaum muhajirin dan kaum ansor. Pengertian hijrah. Hijrah dalam Al-Quran berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam makna lain, hijrah juga dapat diartikan meninggalkan sesuatu yang tercela kepada sesuatu yang terpuji. Hijrah secara etimologi berarti memutuskan, meninggalkan, menjauhi. Secara terminologi, kata hijrah berarti proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dapat dipahami? Oke. Selanjutnya yaitu alasan mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang pertama, karena siksaan kaum Quraisy semakin berat. Jadi Rasulullah di Makkah itu disiksa terus-terusan oleh kaum kafir Quraisy. Terus berikutnya itu wafatnya istri dan paman Rasulullah. Setelah istri dan paman Rasulullah meninggal, kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dalam mencela Rasulullah. Berikutnya itu adanya baiat dari umat Islam di Madinah. Terus yang terakhir pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Sampai sini dapat dipahami? Oke, dapat ya. Selanjutnya itu piagam Madinah. Ada yang tahu piagam Madinah itu apa? Belum pada tahu ya?
Oke, makanya Bapak kasih tahu. Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum penting di Yasrib, kemudian bernama Madinah pada tahun 622 Masehi. Paham? Paham ya? Isi Piagam Madinah bisa dilihat. Terus selanjutnya itu kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang pertama yaitu kaum muhajirin. Kaum muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah orang Madinah yang menyambut kaum muhajirin. Sampai sini dapat dipahami? Ya, oke. Ya, hari ini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Siap? Siap. Kelompok pertama yaitu menjelaskan apa itu hijrah. Kelompok 2 menjelaskan mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah. Kelompok 3 menjelaskan apa isi Piagam Madinah. Kelompok 4 menjelaskan siapa saja kaum muhajirin dan kaum ansor. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit. Didiskusikan, Mbak, jangan ngobrol. Yuk, HP-nya ditaruh dulu, diskusi kelompok. Sambil kalian diskusi, Babak informasikan minggu depan akan ada ulangan ya. Kalian belajar biar bisa ngerjain ulangannya. Iya, nggak boleh, namanya juga ulangan. Tekom itu PR, Mbak. Ya, udah selesai diskusinya? Ya. Udah. Ya, kelompok kalian bajunya minggu depan. Oh iya, satu lagi juga minggu depan selain ada tes tertulis, juga ada tes lisan. Jadi kalian persiapkan diri mulai dari sekarang belajar. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bapak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hati mati. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Ketua Kelas Mas Sahyo untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Sehat semuanya ya anak-anak ya. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak berangkat pada hari ini? Berangkat semua ya? Alhamdulillah, sehat semua, berarti semangat belajar. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kita akan belajar materi apa hari ini? Puasa, betul sekali ya. Anak-anak semuanya, apakah sudah full puasanya? Puasanya sudah full nggak nih? Tidak? Oke, nggak apa-apa ya, masih belajar. Lebih baik kalau kita puasanya full, apalagi puasa Ramadan, karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib untuk dilaksanakan. Oke, anak-anak bisa lihat ke layar dulu ya, kira-kira definisi apa yang cocok untuk menggambarkan gambar yang ada di layar. Coba dilihat dulu. Coba, itu ada gambar piring sama gelas tapi disilang. Kira-kira apa ya definisinya? Dilarang makan dan minum. Betul sekali Mbak Esti dan Mas Cahyo. Oke, jadi definisi dari puasa itu salah satunya adalah dilarang makan dan dilarang minum. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai pengertian puasa ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian syarat sah, syarat wajib, dan juga rukun dari puasa. Tujuannya adalah supaya kita lebih mengerti landasan atau teori dasar mengenai puasa, sehingga kita lebih khusyuk untuk menjalankan puasa. Yang pertama adalah pengertian puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan badan sejak terbit fajar hingga matahari terbenam dengan niat dan tata cara tertentu. Jadi ada tata cara dan juga niat tertentu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke dalil nakli puasa Ramadan, itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke. Selanjutnya adalah syarat wajib puasa itu ada berapa? Bisa lihat ke layar dulu, ada berapa? Ada 4, yaitu yang pertama ada berakal balih. Balih itu artinya jika perempuan itu ditandai dengan sudah haid, laki-laki itu mimpi basah. Yang ketiga itu mampu atau kuat berpuasa. Dan yang terakhir adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ada syarat wajib dan juga ada syarat sah, sama ada 4. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini artinya kita dapat atau mampu untuk membedakan yang hak dan yang batil. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir adalah puasa pada hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Oke, yang terakhir adalah rukun puasa. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, materi hari ini sudah selesai. Kita hanya membahas itu saja. Akan tetapi cukup rumit nggak nih kira-kira? Nggak ya? Rumit. Oke, nanti kita belajar lagi. Di sini setelah ini kita akan ada sesi quiz time. Oke, quiz time. Jadi di sini Ibu punya kuis. Peraturannya adalah nanti pertanyaannya Ibu tampilkan di layar PPT di sini, lalu menjawab dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu, dilarang buka catatan dan dilarang ramai. Jadi ini random ya, semuanya bisa menjawab. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama adalah sebutkan syarat sah puasa. Siapa yang mau jawab? Syarat sah puasa Mbak Esti, silahkan dijawab. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga mampu, dan yang keempat mengetahui
Oke, kasih plus buat Mbak Esti. Pertanyaan kedua adalah bacakan dalil nakli puasa. Quran surat apa? Ada yang tahu? Al-Baqarah ayat 183. Iya, betul sekali Mas Ulum. Kasih plus buat Mas Ulum. Al-Baqarah Quran surah 183. Dan yang terakhir adalah jelaskan rukun puasa. Mbak Amel, silahkan. Niat, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu. Iya. Melakukan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, betul sekali, kasih applause buat Mbak Amel. Oke, sesi quiz time telah selesai. Semuanya pinter-pinter, semuanya paham-paham ya. Oke, good job. Untuk selanjutnya adalah sesi evaluasi harian. Ini untuk menambah nilai kalian. Jadi nanti dikerjakan selama 5 menit, hanya ada 4 soal. Jika lo sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan ya. Silakan dibagi Mbak, minta tolong. Oke, Ibu kasih 5 menit dari sekarang. Oke, sudah selesai ya, Ibu tarik dulu. Semoga nanti jawabannya betul semua ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita sudah selesai ya untuk pembelajarannya. Untuk selanjutnya adalah kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Lalu puasa ada juga syarat wajib, syarat sah, dan juga rukun puasa. Oke, untuk materi minggu depan silakan pelajari tentang toharoh atau bersuci. Bisa dipelajari di rumah. Untuk minggu depan nanti kita bisa bertemu kembali. Untuk hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Masuk guys. Ya. Tekan udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina
wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada pembelajaran siang hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Elvira Nur Amalia, Dwi Pangesti, Vina Indriana, Amelia Putri, Bahrul Ulum, Cahyo Mulia Ramadan, Ihsan Mahardika, Aziza. Masuk semua ya hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak di sini ada yang tahu iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? 3. Ya, benar sekali Mas Ulum. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah yaitu rukun iman yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah tahu apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Baik, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasulnya yang berisikan wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Baik, di sini Ibu juga ingin tanya, anak-anak tahu tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya? Belum tahu ya. Jadi tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya itu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoinya. Jadi pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah yaitu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Selanjutnya, anak-anak sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jumlahnya ada berapa ya? 4. Coba Mas Ulum sebutkan. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Al-Quran. Ya, benar sekali. Kitab-kitab Allah yang harus kita imani dan ketahui antara lain, yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Kitab Taurat. Ya, benar sekali. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi dirinya dan bagi Bani Israel. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil, dan merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem.
Untuk yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa pada awal abad 1 Masehi di Yerusalem, yang berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Dan yang terakhir, Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi. Diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Anak-anak ada yang tahu Al-Quran terdiri dari beberapa juz? 30. Dan suratnya ada berapa? Ada yang tahu? 114. Ya, benar sekali. Al-Quran terdiri atas 30 juz dan 114 surat. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan, karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Baik anak-anak, materinya cukup sekian. Untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas harian dan dikerjakan di rumah. Kalian bisa buka LKS halaman 7 sampai 8. Di situ sudah dibuka anak-anak? Udah, Bu. Ya, di situ ada soal berbentuk pilihan ganda dan juga uraian. Ibu harap kalian mengerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik anak-anak, jadi kitab-kitab Allah itu ada berapa? 4. Yang pertama, kitab Taurat dan diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur dan diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Dan yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, mungkin sekian pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik. Karena waktunya sudah mau habis, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iki. Cek. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Masih semangat ya karena ini masih pagi hari, betul? Belum makan? Belum ada sarapan? Walah. Ya. Hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar tambah berkah dan barokah. Ketua kelasnya siapa ya, Mas Ulum apa ya? Bisa dipimpin doanya, Mas, monggo. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Jadi anak-anakku semua, kebetulan hari ini hari yang begitu cerah ya. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ya, Mas Bahar. Oh, Mas Barudin, kenapa Mas? Sakit. Ya, kita doakan semoga lekas membaik dan cepat berangkat bersama kita bareng-bareng. Iya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Jadi anak-anak, tadi pagi ada yang sudah sarapan berangkatnya? Sarapan. Pakai 5 sehat 6 sempurna enggak? 4 sehat 5 sempurna, mohon maaf. Ya. Jadi untuk materi hari ini adalah makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, kita masuk ke pengertian. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian makanan halal? Makanan yang enak. Terus? Makanan yang boleh dimakan. Oh iya, terus? Gratis. Iya, betul. Makanan yang halal otomatis secara syariah Islam itu makanan yang diperbolehkan. Otomatis itu insya Allah enak. Nah, kemudian ada juga makanan yang haram. Nah, makanan yang haram ini otomatis makanan yang tidak diperbolehkan di syariat Islam karena sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada dalilnya di hadis juga. Jadi jika makanan yang haram itu dimakan, otomatis itu membawa mudarat yang tidak baik bagi tubuh maupun lingkungan di sekitarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa gambar dan jenis makanan dan minuman yang halal dan baik yang haram. Ada yang mau tanya, Mas Isan? Mau tanya, Mas Isan? Tanya Pak. Ya. Contoh makanan bergizi itu apa ya Pak? Iya, makanan bergizi itu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, jus. Itu makanan bergizi dan itu termasuk makanan yang masuk dalam makanan dan minuman yang halal. Kalau alkohol makanan juga. Alkohol itu minuman, otomatis alkohol itu minuman yang diharamkan ya. Nah, ini agak melenceng sedikit dari makanan dan minuman contohnya. Jadi meskipun makanan dan minuman yang dilabeli oleh Islam itu halal, tapi bila mana anak-anak semua mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat, misal Mbak Elvira
pengen makan roti, terus ke warung, ambilnya 2, ambilnya 4, ngomongnya 2. Nah, itu kan cara yang tidak baik. Itu termasuk hal-hal yang menjadikan makanan itu bersifat haram seperti itu, karena tidak sesuai dengan kaidah yang diperbolehkan. Bukan hanya berlabel oh itu boleh di Islam, tapi caranya juga harus benar seperti itu. Mubang? Oh, mudang, ya siap. Nah, ini ada sedikit dalil dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya sudah hafal? Wah, belum ya? Oke, mari kita simak bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khuduwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, makalah dari makanan yang halal dan yang baik, halalan thayyiban. Nah, kita tuh harus memakan makanan yang halal dan baik, yang terdapat di bumi. Ya, kita harus makan makanan di bumi karena kita orang pribumi seperti itu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini tadi yang seperti yang Bapak katakan bahwasanya langkah-langkah setan itu bagaimana cara kita mendapatkan makanan-makanan yang halal tersebut. Kalau misalnya langkah-langkah setan ini kan kita mencuri, kemudian gosip dan lain sebagainya, kan itu termasuk hal-hal yang tidak baik dan kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti langkah-langkah setan seperti itu. Terus salah pencet. Iya. Nah, syarat makanan dan minuman untuk orang muslim ya, yang tadi sudah ada dalilnya, halal dan thayyib. Nah, halal itu halal cara mendapatkannya, ya tadi sedikit dijelaskan. Kemudian halal karena proses pengolahannya. Contoh, berarti kita makan getuk. Nah, getuk itu berasal sumbernya dari singkong. Singkong kan secara global itu halal. Nah, diproses, digiling, dikukus, jadilah getuk. Nah, itu menjadikan proses yang halal atau cara pengolahannya itu benar. Kemudian halal karena zatnya, itu tadi misal makan sosis itu ada campuran daging babinya, berarti kan karena zatnya itu tidak tidak ada yang haram, jadi tidak boleh itu. Kemudian thayyib artinya itu baik bagi tubuh dan kesehatan. Nah, makanan yang membahayakan kesehatan itu contohnya ya anak-anak semua itu formalin ya. Terus kalian makan spidol itu kan membahayakan, ya betul ya kan, itu membahayakan karena tidak baik untuk kesehatan seperti itu. Bagaimana anak-anak, ada sedikit gambar ya terkait makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Ada sedikit gambaran ya. Berarti setelah ini anak-anak semua bisa diterapkan di rumah masing-masing. Ketika kalian pulang sekolah, kalian bisa makan dan minum itu yang baik-baik ya. Jangan asal beli, misal beli alkohol kalau buat yang baik-baik, maksudnya kan ada ya ketentuannya buat pengobatan, tapi buat foya-foya, buat mabuk itu ya tidak boleh seperti itu. Udah pernah ya Mas Isan ya? Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa sebelum makan dan minum kalian harus berdoa terlebih dahulu. Jadi jangan lupa meskipun zatnya yang berasal dari sumber halal haram, maka kalian harus berdoa terlebih dahulu untuk bisa dapat barokah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semua, ini sudah 1 jam lebih. Jadi tadinya mau kasih tugas, tapi karena memang waktunya sudah melampaui batas dan kita harus istirahat dan akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati anak semua.
Mari kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gising gerumbok. Sit. Mel, foto kamu ya. Skateball. Satenya. Guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada lemes-lemes banget dah. Dah pengen pulang apa? Iya. Duh, Jan. Pada lapar semua, Pak? Ya saya juga sih sebenarnya. Nggak gitu konsepnya. Ya oke. Gimana? Kabarnya baik semua kan? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ini ketua kelasnya yang mana? Itu yang bedanya bajunya beda sendiri ya? Ya. Coba pimpin doa gimana? Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang bacaan hamdalah bersama. Doa mulai masa langsung selesai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, saya absen dulu ya satu-satu. Dari yang paling depan Mas Ihsan hadir, terus Mas Baha, Mas Cahyo, terus Mbak Amel, Mbak Fitri, Mbak Esti, Mbak Vina, Mbak Zizah, terus Mbak Elvira. Asik, hadir semua ya, nggak ada yang nggak berangkat. Ya, oke, sebelumnya saya mau bacakan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Di sini tadi ada yang mandi atau nggak ada yang mandi, atau mandinya mandi basah? Wajib mandi itu mandi wajib, Pak. Mandi wajib. Jadi ada mandi yang bisa dikatakan itu wajib. Nah, pengertian mandi loh, enggak, ini salah gitu ya guys. Duh, PPT ini salah po. Ya udah langsung aja. Dalil mengenai kita kalau ada hal sesuatu yang mewajibkan mandi itu mandi, yaitu ya pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fahzilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi famsahu bi ru'usikum warjulakum ila ka'baini wa in kuntum junuban fadhharu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, ketika kalian mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Artinya kamu wudu dulu. Yang dimaksud dalam kata basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu, itu adalah wudu, dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, dalam hal ini wudu itu mencakup semua yang disampaikan sini ya. Rukun-rukun wudu itu ada basuh wajah, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, terus yang terakhir ada membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, jika kamu junub, artinya ketika kamu terkena perihal atau hal-hal yang mewajibkan mandi, itu maka mandilah
Fadduharu, artinya kamu bersihlah, membersihkanlah dirimu dengan mandi. Itu. Nah, apa aja sih yang mewajibkan kita untuk mandi? Kotor, Pak? Enggak. Jadi kalau kotor, cuma kotor itu hanya disunahkan untuk mandi. Ini pada nyimak kan teman-teman? Iya, siap. Nah, yang pertama itu selesainya masa haid. Ini yang perempuan udah haid semua atau belum? Belum, Pak. Itu umur berapa kok belum haid? Ini kan udah anak-anak SMA kok kamu belum haid? Oh, telat. Oke, nggak apa-apa. Yang selanjutnya selesainya nifas. Nifas itu biasanya terjadi setelah melahirkan. Nah, yang ketiga melahirkan. Melahirkan juga mewajibkan kita untuk mandi, khususnya para perempuan. Ya, jadi kalau perempuan melahirkan entah itu apapun wajibkan mandi. Yang keempat keluarnya air mani. Nah, itu nanti saya bahas lebih lanjut. Sekarang baca dulu yang ini. Yang kelima itu ada bersetubuh. Jadi kalian besok sekarang belum tahu ya. Besok tuh akan tahu lah apa itu bersetubuh. Guru udah menikah ya udahlah. Yang terakhir itu meninggal. Nah, jadi setiap manusia itu kalau meninggal ya wajib dimandiin. Jadi mandi itu enggak cuma wajib, sunnah, makruh dan haram. Bahkan ada yang diharamkan. Nah, yang pertama itu mandi yang diperbolehkan. Kayak kamu mandi untuk niat sholat Jumat, kayak mandi kalian untuk sholat Idul Fitri. Kalian biasanya mandi enggak? Ya, itu mandi yang termasuk sunnah. Kalau mandi yang diharamkan itu adalah mandinya orang syahid. Ya, mati dalam peperangan itu diharamkan untuk dimandikan. Nah, kali ini itu mandi yang diwajibkan. Kalian kalau nggak mandi nggak suci. Nah, tadi haid itu menstruasi. Menstruasi apa sih? Menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam kondisi normal. Artinya ketika kamu sakit mungkin keluar darah, itu bukan darah haid. Terus juga minimal 1 hari 24 jam. Yang dimaksud 24 jam itu gimana? Nggak harus dalam 1 hari tersebut, tapi juga bisa 1 hari 2 jam, 1 hari 3 jam, 1 hari 4 jam. Artinya minimal itu kalau dikumpulkan itu 24 jam. Nah, maksimalnya itu 15 hari dan minimalnya itu 6 sampai 7 hari. Kalau pembahasan haid itu diperpanjang di sini, maka nggak akan selesai nanti sampai Isya. Jadi cukup pendahuluan aja. Yang kedua ada nifas. Nifas adalah tadi apa? Darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Entah itu melahirkan secara entar dulu, ini bukan nifas. Salah kabeh ki. Astagfirullah, PPT-nya salah. Nah, ya, selanjutnya itu melahirkan, setelah melahirkan. Nah, batas minimal nifas itu berapa sih? Ada yang tahu batas minimal dari keluarnya darah nifas? Satu tetes. Nah, itu batas minimal. Kadang ada nggak sih yang melahirkan itu keluar darahnya sedikit? Itu ada. Nah, biasanya 1 tetes itu paling minimal. Nah, kalau udah lebih dari itu biasanya normalnya itu 40 hari dan maksimalnya itu 60 hari. Misalkan lebih dari 60 hari itu darah apa? Darah selain nifas. Bisa jadi haid, bisa jadi darah kotor atau darah sakit. Nah, yang ketiga itu ada melahirkan. Nah, entah itu melahirkan karena normal atau melahirkan karena sesar. Bahasanya sesar ya, yang dibelah itu perutnya. Iya. Itu ada 2 pendapat mengenai hal ini. Bisa mewajibkan untuk mandi, ada yang pendapat yang menyunahkan untuk mandi. Nah, yang keempat, astagfirullah, keluarnya air mani. Nah, ini biasanya laki-laki yang keluar air mani. Entah itu disebabkan karena mimpi, entah itu karena keluar sendiri atau karena disengaja. Nggak tahu, mungkin disengaja karena mau menikah atau apa. Jadi bisa aja disengaja. Nah, itu bisa jadi. Itu kalian itu harus wajib mandi. Entah itu apapun keadaannya, entah itu mimpi atau itu di alam sadar. Itu wajib mandi. Yang terakhir itu meninggal. Kalian jangan kalian, misal ya, itu orang-orang dulu itu yang udah meninggal pasti dimandikan. Kenapa kok dimandikan? Karena sebagai syarat dalam Islam itu kalau orang meninggal itu dimandikan. Beda sama orang yang meninggal karena syahid atau mati dalam
perangan. Kalau zaman sekarang ya tidak ada orang yang perang, cuma adanya orang mati karena tawuran. Nah kalau tawuran gimana hukumnya? Itu tetap dimandikan. Itu karena rasa ingin saling membunuh, bukan saling ingin membela negara, agama ataupun dirinya. Jadi itu enggak termasuk, enggak ada aturannya. Sekolah pun juga tidak menginginkan adanya tawuran. Nah selanjutnya ada kertas. Ini kertas sebagai penilaian untuk diri kalian seberapa paham materi yang telah saya sampaikan. Jadi teman-teman nanti dibagi dua kelompok, laki-laki dan perempuan, mengerjakan soal-soal yang sudah saya bagikan. Siap? Siap. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Kalau nggak bisa 2 jam. Kalau nggak bisa pulang, ya pulang aja. Gimana sih udah dijelasin kok nggak paham-paham? Nggak boleh gitu ya. Ya oke, siap. Udah selesai semua? Ya oke. Saya teliti ya dari jawaban kalian yang mana yang masih belum paham dan mana yang masih belum bisa memahami. Di sini untuk saudara Ihsan, hal-hal yang mewajibkan mandi kan tadi di sini ada 6. Kok di sini jawabnya 5? Itu kenapa? Yang satu itu kenapa kok nggak disebutin? Oh ngeblank. Oke. Nah ini Mas Baha lengkap sekali jawabannya, nggak cuma disebutkan tapi dijelaskan juga. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Mas Baha. Oke, jadi bisa disimpulkan dalam pertemuan kali ini mandi itu ada yang sunnah, makruh, mubah dan haram. Nah untuk pertemuan kali ini itu adalah mandi wajib. Ada berapa? Ada 6 sebabnya. Nah dalam kesempatan kali ini mungkin cukup sekian yang bisa Bapak saya sampaikan karena waktunya udah sore, kalian juga udah capek, udah pada pengen makan, udah pengen keluar dari kelas. Ihsan mah wis gerak-gerak pengen lunga ya. Jadi saya cukupkan ya, ketua kelas kan tadi put suruh berdoa pembukaan malah penutup, sekarang yang penutup. Yo doa pimpin. Akhiri pada hari kesudahan hamdalah. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan kafaratul masjid juga ya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihsan jangan main-main mulu ya kalau belajar ya. Jadi bisa dipahami. Oke. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda lemes.